Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya menjelang tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya manusia itu semuanya patuh kepada Allah. Mereka itu semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip, kapan mereka patuh? Sebelum jasad mereka itu disatukan dengan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian setiap anak itu semuanya patuh dan taat, dan mereka itu fitrah. Arti fitrah di sini apa? Mereka kembali pada hakikatnya. Mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kedua orang tuanya yang membuat mereka itu menjadi Yahudi. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Jadi kedua orang tuanya yang membuat dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya sebelum manusia itu disatukan dengan tubuhnya, Allah bertanya kepada ruh, alastu bi rabbikum? Bukankah saya ini Tuhanmu? Dijawab oleh roh, qalu bala. Betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tapi tatkala roh itu disatukan dengan tubuhnya, ini sudah mulai. Jadi artinya dia sudah mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa panggilan manusia, panggilan Allah kepada manusia. Salah satunya adalah al-insan. Begitu juga dengan an-nas, al-bashar, al-ins. Jadi makanya kalau al-insan itu identik dengan sesuatu hal yang negatif. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil manusia dengan al-insan di dalam Al-Qur'an, itu semua identik dengan hal-hal yang negatif. Maka ada 56 ayat di dalam Al-Qur'an yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana bekatil manusia itu. Bagaimana hal-hal negatif yang ada pada manusia itu. Salah satunya apa? Innal insana li rabbihi lakanud, kata Allah. Jadi ketika sudah disatukan dengan tubuhnya, manusia itu banyak lakanud. Apa itu lakanud? Di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan lakanud adalah kufrun. Banyak orang yang kufur kepada Allah. Baik itu kufur secara nikmat maupun kufur i'tiqad. Kapan dia itu teringat kembali kepada Allah? Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ketika mau sakratul maut baru dia teringat kembali. Ya Allah, ibadah tolong. Ya Allah, dulu saya pernah berjanji kepada Engkau ya Allah, Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Tetapi tak kala Engkau satukan saya dengan tubuh ini ya Allah, saya sudah lupa ibadah, lupa ini, lupa itunya, baru ya. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma itu litartib wa tarakhi. Artinya apa? Setelah dia meninggal dunia, dia sakratul maut, dia baru teringat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia masuk ke dalam kubur, baru dia tahu kalau dia selama ini belum beribadah lagi. Jadi makanya ayat ini dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata beliau? Al-insanu ya'ti al-insanu bin-tham. Jadi kalau disebutkan al-insan di dalam Al-Quran, itu identik dengan apa? Cacian dan makian. Artinya bukan pujian, tetapi An-Nas itu bisyaraf. Itu lebih lagi dipuji oleh Allah sampai 179 kali manusia dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya ketika Allah mengatakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia sembahlah Allah. Kenapa? Pada hakikatnya manusia mempunyai kecerdasan akal dia, mempunyai kecerdasan hati dia untuk cenderung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian. Tetapi tatkala al-insan itu manusia itu buat ulah, dia buat ulah. Nanti baru dia teringat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berpisah dengan tubuhnya.
Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa innahu ala dzalika la syahid. Manusia tahu kalau dia ingkar. Coba tanya kepada orang yang tidak salat, baik enggak nak salat? Dia tahu dia. Salatnya salatnya wajib, dia tahu salat itu wajib. Coba tanya sama mereka, yakin enggak sama surga? Mereka pasti mengatakan kami yakin surga. Kami yakin neraka. Kami yakin hari kebangkitan. Kami yakin kepada kematian. Yang tidak ada yang temayang itu, yang temayang be, dan yang temayang be. Nah bayi takut be. Tapi kiamat yakin kiamat ya Pak. Kiamat dia yakin sekali. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wa innahu ala dzalika la syahid. Jadi dia itu tahu kalau dia itu sudah berbuat dosa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya di ayat lain juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu ya kan insan juga nih, Pak. Insan. Artinya apa? Ini cerita negatif ini, Pak. Cerita negatif. Artinya manusia itu ketika disatukan dengan tubuhnya, innal insana khuliqa halu'a. Dia sudah mulai keluh kesah. Enggak punya duit, keluh kesah. Punya duit pun keluh kesah. Enggak punya rezeki, keluh kesah. Enggak punya kendaraan, keluh kesah. Baru bangun tidur dia keluh kesah. Ini bagaimana saya, bagaimana anak saya, bagaimana ini, bagaimana pendidikan anak saya. Dia keluh kesah dia. Punya banyak duit juga keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Makanya di dalam tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan halu'a di sini itu bukan pada tabiat asli manusia, tidak, kata Imam Al-Baydawi. Tabiat asli manusia mereka semua taat dan patuh kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan khuliqa halu'a di sini, ketika disatukan dengan roh itu disatukan dengan tubuh, ketika itulah dia beringkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini tidak punya nilai apa-apa kalau tidak disatukan dengan tubuh oleh Allah. Hanya nilai apa, Pak? Makanya kalau mati itu namanya mayat, Pak, mayat. Ini tidak dikatakan lagi nyo menteri, nyo camat, hana, Pak. Mayat juga. Maka ketika salat itu kita menyalatkan salatu ala hadzal mayit, ala hadhil maitah. Bukan ala hadha menteri, tidak. Ala hadha presiden, tidak. Ala hadha kecil, tidak. Tidak ada lagi status kecil. Kenapa? Karena manusia itu tidak menyatu dengan roh. Maka sebenarnya manusia itu dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya manusia itu ketika rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya ketika itu pula dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam alaihissalam, inilah sebab turun ayat hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi al-insan di situ sebagian menafsirkan insan itu untuk semua manusia secara umum. Tapi ada juga penafsir mengatakan insan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam pertama sekali diciptakan oleh Allah, tubuhnya terbentang di antara Mekah dan Taif. Hal ata 'alal insan, apakah Nabi Adam itu tidak tahu? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri. Dahri itu ditafsirkan 1000 tahun. Apakah Adam tidak tahu dia sudah terbentang 1000 tahun di antara Mekah dan Taif? Lam yakun syai'an madhkura. Dia tidak ada apa-apanya. Ya. Artinya Allah ingin mengatakan begini, wahai Adam, kamu itu tidak ada apa-apanya sebelum saya berikan roh ke tubuhmu. Tetapi kamu jangan lupa sama saya. Ini masalahnya lupa ini. Manusia ketika tidak disatukan dengan roh, dia teringat pada Allah. Ketika disatukan dengan roh oleh Allah Subhanahu, dia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ingin mengangkat derajat dia, tapi dia lupa kepada Allah. Maka ketika itu, ini ada di dalam tafsir Al-Baydawi dan ada di dalam tafsir Sawi. Ketika itu iblis turun sama malaikat, menyaksikan bagaimana Nabi Adam alaihissalam terbentang tanpa roh selama 1000 tahun di antara Mekah dan Taif. Ketika itu apa kata iblis? Apakah kamu wahai malaikat akan tunduk dan patuh kepada manusia ini yang terbentang begini, yang tidak ada apa-apanya? Apa kata malaikat? Saya apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh sujud, disuruh apa saja asalkan itu perintah Allah, akan saya lakukan. Ketika itu apa yang dilakukan oleh iblis? Fadakhala ila famihi wa kharaja min duburi. Dia masuk melalui mulutnya dan keluar melalui dubur Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? La ajidu syai'an. Saya tidak dapat apa-apa di situ. Tidak, saya dapat apa-apa di situ. Ya, artinya apa? Tidak ada nilai apa-apa. Kita kalau sudah mati tidak ada nilai apa-apa. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya kalau kita melihat di dalam tafsir Syahrawi, apa kata Imam Syahrawi? La kanut itu
Ya, manusia itu ingkar kepada Allah. Apa maksud ingkar di situ? Dia itu yadhkuru al-masaib, wa yansa an-ni'am. Dia kalau kena musibah terlalu teringat kepada Allah. Iya, manusia ya, Pak. Manusia yang akan dibentuk oleh Allah, roh dengan jasad. Inilah kanun namanya, manusia itu ingkar kepada Allah. Ingkarnya bagaimana? Dia kalau ada musibah teringat kepada Allah. Ya. Makanya kalau tidak ada musibah, tidak teringat, sedikit pun tidak teringat. Yang ketika kapal di atas di udara, dia tidak teringat apa-apa, maksiat terus dia buat. Tapi ketika kapal mulai oleng yang akan teringat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kabeh ya Allah, kabeh ya Allah. Ini kalau saya selamat nanti ya Allah, saya akan bersedekah, saya akan buat ini, saya akan buat itu ya Allah. Dia teringat pada Allah. Yang ada tsunami ya Pak. Yang Cina dengar Allah, la kalau ada. Kalau dia seandainya ingin minta tolong sama Tuhan dia, kenapa dia tidak pergi saja minta tolong kepada patung-patung itu? Hai, tolong saya sebentar. Kenapa mesti dia juga keluar dan dia melihat ke atas, Pak? Dia minta, dia bilang, ya Allah, tolong saya. Ya. Artinya ketika musibah manusia itu, apapun ini dia, Pak, dia selalu teringat kepada Allah. Fir'aun laknatullah ketika disimpa musibah oleh Allah. Musibah dia apa? Ketika mau ditenggelamkan oleh Allah. Apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa. Saya yakin, saya percaya kepada Tuhannya Musa. Itu ketika musibah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa yansa an-ni'am. Dan manusia itu pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, dia lupa kepada nikmat Allah. Seperti orang yang lupa setelah dia minta utang kepada orang lain. Dia lagi utang kan? Lagi utang 7 juta. Hai nejo pinjam dia, tampil mau pinjam dia, aki-aki jom tolong pinjami saya duit sebentar. Setelah sampai temponya, dia lupa kalau dia pernah berutang sama si fulan. Bahkan si fulan nelpon, hai Pak Janda Bayu, uru-uru nelpon ini denai, padahal duit dia semua punya dia cuma nanya saja, hai, utang pakai bahannya. Itu nak uru yang dia utang. Artinya apa? Ini orang ini sama seperti orang lakanu tadi, Pak. Jadi orang ingkar tadi. Dia kalau tidak punya apa-apa, dia minta kepada orang lain, hai pinjam peng dia. Dia minggu ke lun Bayu. Setelah minggu kedua, seperti orang tua lupa ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah, dia lupa untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah momen bulan suci Ramadan, kita bersihkan diri lagi, Pak. Begleh hati. Maka Al-Qur'an ini ketika biasanya kita baca satu ayat, ya dosisnya itu sedikit, hanya merubah hati, tambahlah dosis. Makanya perbanyak lagi baca Al-Qur'an, supaya apa? Berlembut hati, Pak. Supaya hati ini kembali kepada fitrahnya, yaitu dia taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya untuk lalai supaya baik lalai game online Android dan nyonya pakai ya. Kalau dulu kita mainnya 100%, sekarang di bulan Ramadan cuma mainnya 20% saja lah. Menyohai dan tinggal 20% saja. Selainnya apa? Kita main dengan Al-Quran, dengan ini bacaan ini, kita salat, kita berzikir, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Jadi makanya di dalam kajian tafsir itu ada namanya al-munasabah. Ini sebagai penutup 2 menit lagi ya, Pak. Munasabah. Jadi munasabah itu apa? Satu ayat dengan ayat lain itu terkait satu sama lainnya. Maka dalam kajian Imam Sya'rawi apa kata beliau? Satu ayat itu dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran sampai surah An-Nas, semua munasabah kata beliau, semua terkait. Bahkan uniknya tafsir Asy-Sya'rawi, ketika beliau masuk ke dalam surah lain, beliau mengatakan hubungan surah ini dengan surah sebelumnya adalah ini. Apalagi satu ayat dengan ayat yang lain. Makanya salah satu pembahasan ketika kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, terus ke bawah. Setelah itu ada ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang bertanya tentangku, saya ini dekat sekali, maka berdoalah kepadaku. Karena ayat ini dekat dengan munasabahnya dengan Ramadan, Pak. Mudah-mudahan yang Allah inginkan adalah begini. Bulan Ramadan salah satu bulan diistijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan salah satu bulan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, walaupun bulan lain itu ada juga. Bulan Ramadan adalah salah satu cara untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di bulan lain juga dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka marilah kita manfaatkan sisa-sisa bulan Ramadan. Jadi nyombe baru leoroka mahe haligo kabrat haligo mai. Lagi iblis itu ketika mau sampai bulan Ramadan resah nih Pak, susah nih Pak. Pada karakter Ramadan susah nih Pak. Maka Ramadan Pak. Kenapa? Karena pintu langit itu terbuka semua sampai lagi ke 7 Pak. Turun malaikat membelenggu iblis, maka dia takut sekali Pak. Ya.
Jadi makanya yang buat maksiat bulan Ramadan itu siapa itu? Kalau iblis sudah dikekang. Nah, jadi nak perlu heran, akhirnya murid-murid iblis hawa ya. Jadi murid-murid iblis selama 11 bulan digembleng oleh iblis. Ketika rajanya Yah didikan, hana matalah hana buah berdakwah ni, berdakwah bulan Ramadannya. Jadi makanya nggak perlu heran kita umat iblis diikat, tapi nyata ke murid-murid dia banyak sekali. Dia terus berdakwah di bulan Ramadan, Pak, untuk mengajak orang lain itu berbuat maksiat. Maka marilah kita mudah-mudahan di akhir Ramadan ini Pak, kita manfaatkan ini untuk bertobat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat itu juga Allah katakan ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Manfaatkan bulan ini sebaik-baiknya supaya kita kembali kepada fitrah, kita kembali kepada hati kita ini sudah diberikan dosis setiap hari dosis Pak. Salat tarawih terus tarawih. Mungkin kalau bulan lain cuma uronyona, tingohana, lutana ya Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.